Halo semua, kembali lagi bersama gue, Afril Starlike. Dan ada berita yang menurut gue ini cukup gila, dan ini menjadi edukasi buat teman-teman yang mungkin gak ngerti dalam arti skema Ponzi atau piramida. Jadi sebuah berita yang gue dapatkan dari Fans Faktun Tejang di Facebook, itu ada sebuah gambar yang menarik banget buat gue. Viral, siswa SMA tipu warga hingga pejabat, modus investasi bawa kabur 2,6 miliar. Dan ini beritanya ya, kalau nggak salah beritanya itu diambil dari Okezone. Tapi gue di sini nggak dikasih linknya ya, nggak dikasih link untuk ke beritanya atau sumber beritanya ya. Jadi buat teman-teman tetap aja ini tetap dilansir dari Okezone. Jadi itu agak panjang sekali ya, agak panjang sekali chapternya, mungkin buat teman-teman yang mager baca kayak gue. Di sini gue sudah baca duluan sebelum gue bikin ini video. Jadi intinya adalah ada sebuah skema Ponzi ya. Sebenarnya disebut Ponzi sih, lebih tepatnya tuh Ponzi kayaknya sih ya, untuk membawa kabur uang sebesar 2,6 miliar. Jadi membernya tuh diiming-imingi sebuah keuntungan yang besar dengan syarat harus deposito dulu ya. Deposito tuh kayak kita menyetor uang yang nanti katanya ini uang invest ya, uang investasi yang nanti katanya uang ini bakal diputar atau diinvestasikan kepada sesuatu dan nanti keuntungannya akan diserahkan lagi ke para member atau mereka yang sudah deposito. Dan di sini para korban itu dirayu atau diajak oleh mbaknya satu ini. Mbaknya ini berumur 18 tahun ya, statusnya ini kabur. Kalau nggak tahu, setelah gua baca ini belum ketangkap ya, masih sekolah, masih SMA sih ya. Jadi menurut gue ini lumayan kocak juga ya, untuk seukuran anak SMA bisa mengelabuhi, ini bener menurut gue mengelabuhi sampai ke tingkat pejabat. Ini hebat sih menurut gue, mbaknya ini lumayan cerdas menurut gue untuk urusan ngibul ya. Kita nggak tahu nih apakah investasinya ini beneran atau enggak, soalnya investasi apa ini gue nggak dijelasin. Apakah nanti investasinya itu berupa tanah atau berupa bangunan atau apa, soalnya di berita yang dilansir oleh Okezone juga nggak ada. Dan lebih parahnya lagi, yang harus mengganti rugi sebagian besarnya adalah keluarga dari ini perempuan gitu kan, yaitu keterlaluan sih kata gue. Ini mbaknya ini dalam waktu dekat pasti akan tertangkap gitu ya. Pertama adalah satu hal, keluarganya ditinggal gitu, keluarga yang tentu saja akan jadi bulan-bulanan warga setempat kalau misalnya nggak minta perlindungan ke pihak berwajib ya. Pasti di situ sudah banyak banget harta-harta dari keluarganya yang telah diambil sebagai ganti rugi karena kelakuan anaknya yang tidak etis ini. Dan itu sudah gue cek juga dari beberapa sumber dan beberapa komentar orang-orang kalau memang keluarganya itu yang berusaha buat ganti rugi. Dan hal ini terjadi tuh di Bengkulu ya, di Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara gitu kan. Gue masih nggak tahu investasi seperti apa, apakah ini investasi ataukah ini money game, apakah ini wash money ataukah ini Ponzi atau apapun itu, piramida atau apapun, gue masih nggak tahu. Tapi yang bisa gue kasih tahu ini pasti berhubungan gak jauh-jauh dari namanya itu apa namanya, kalau teman-teman bayar sekian untungnya sekian, kayak TikTok Cash kan yang jadi scam, Kompas juga itu yang gue lihat-lihat udah nggak ngebayar membernya lagi, yang udah pada bayar. Ini berbahaya sih, ini konsepnya sama seperti itu ya. Akhirnya ketika sudah terkumpul uang yang cukup banyak, mbaknya yang berinisial DS ini langsung kabur gitu kan, bawa uang. Dikiranya dikiranya bisa lari gitu kan. Pertama gini, yang jadi pertanyaannya satu doang, uangnya diberikan secara apa? Secara tunai atau non tunai? Non tunai yang gue maksudnya adalah secara transfer. Kalau misalnya transfernya itu kemana? Apakah ke rekening pribadi mbaknya ataukah ke tempat lain? Kalau misalnya ke rekening pribadi, gampang dong untuk ngebekukan gitu kan. Tapi masa kalau udah tunai ini agak susah ya kan. Tapi kalau misalnya tunai berarti membawa 2,6 miliar tunai itu, bendanya kertasnya ada, itu juga susah menurut gue. Pasti akan dilihatin banyak orang gitu kan, ini tas isinya apaan gitu. Menurut gue ini bakal cepet aja kasusnya selesai gitu kan. Cuman dari mereka-mereka yang kena kibul oleh mbaknya ini, ketahuan cara mbaknya ini pun cerdik sekali. Kemungkinan besar ya, ini gue bukan apa-apa ya, kemungkinan besar mbaknya ini mungkin kong kali kong juga, atau misalnya udah punya pengalaman di beberapa aplikasi-aplikasi bodong, mungkin kayak TikTok Cash, mungkin kayak Alimama dulu. Alimama ya namanya dulu, itu ada Alimama. Dan juga apa yang terbaru ini Kompas gitu ya, Kompas juga
mungkin kalau misalnya cerdik banget mungkin salah satu dari admin-admin itu. Jadinya kalau misalnya Mbak Yin ketangkap bisa aja sindikat mereka juga kedapetan gitu kan. Oke, semoga berjuang keras bapak-bapak polisi kita, semoga ini kasus cepat selesai. Dan buat teman-teman udah pasti ya, jangan tergiur dengan yang namanya investasi-investasi yang katanya keluar sekian dapat sekian tuh nggak mungkin gitu kan. Ya kerja bener aja lah ya. Memang ada sih investasi yang menguntungkan, cuman kan kalau misalnya kayak gini kan uang kita dipegang orang lain kan, kalau ketangkep atau orangnya kabur yang goblok kan kita juga ngasih kepercayaan udah gitu kan. Jadinya ya mending kalau mau main saham apa investasi itu mending main sendiri aja. Biarpun rugi, kalau invest susah rugi sih ya. Kalau saham itu mungkin rugi. Kalau rugi pun ya mungkin gara-gara kita paling nggak dapat pengalaman gitu, dapat ilmu baru gitu. Jadinya ya oke, nggak usah ikut-ikutan lagi deh. Apalagi yang sekarang itu banyak banget berkeliaran konsep-konsep kayak gini. Ujung-ujungnya juga teman-teman disuruh ikhlasin, tapi makan kagak gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Gue Afrel Starlight dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. Ya. Yeah.